Ibu Fatmawati SMP mana, Bu? Maria Goretti. Suster. Oh. Kita dengarkan Ibu menceritakan atau menseringkan, mendiskusikan apa yang sudah dilakukan di sekolah Ibu. Sejauh mana sudah dibuat penggalian nilai-nilai ini? Terima kasih, Suster. Kami dari SMP Maria Goretti, memang beberapa kali kami sudah melakukan pertemuan dengan tim pengembang kurikulum. Kemarin yang terbaru yang kami dapatkan adalah menyimpulkan nilai-nilai budaya. Jadi saya tampilkan. Bisa terlihat, Suster? Belum, Bu, belum. Belum? Ya. Bu. Nah. Suster. Atau mungkin saya bacakan saja, Suster. Ini karena laptopnya mungkin tidak memadai untuk share screen. Oke, Ibu, kalau tidak bisa apa boleh buat, boleh dibaca. Iya, karena tidak memadai, Suster. Karena tadi juga ada gangguan video. Dari yang sudah kami temukan, ini sebenarnya seperti ini ya, Suster ya. Dari kami Sekolah SMP Maria Goretti, kalau dari nilai-nilai budaya, ini akan kami terapkan. Artinya sama dengan mungkin sekolah lain, secara dokumen mungkin selama ini belum begitu. Kemudian juga secara program hal ini juga tidak tertulis. Maka bisa kami katakan nilai-nilai budaya ini nanti bisa kami katakan masih semacam program untuk lanjutan setelah selesai program POP. Sebenarnya sudah pernah dilakukan, tapi memang tidak terdokumen, maka bisa saya katakan seperti itu. Ini masih ide, kira-kira seperti itu, yang akan mau kami lakukan. Jadi nilai budaya yang kami temukan, yang ingin akan nanti kami terapkan, ini berdasarkan nilai adat istiadat yang ada di suku Karo. Yang pertama itu nilai adat gotong royong, kemudian nilai adat istiadat atau tradisi musyawarah untuk mufakat, ini kalau dalam bahasa Karonya runggu. Kemudian yang ketiga nilai dalam berpakaian. Dalam hal ini bahasa Karonya metunggung, berpakaian metunggung, bisa seperti itu bahasanya. Kemudian yang keempat, tradisi atau nilai adat istiadat sopan santun. Kemudian tambahannya dari filsafat Karo atau kearifan lokal dalam suku Karo, dari filosofi endi enta, yang artinya memberi terlebih dahulu baru menerima. Kemudian filosofi yang kedua, buah pagenisuan merih manuk niaso, yang artinya memiliki sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu haruslah ada usaha dan kerja keras. Baru yang ketiga, filosofi melamulih adi larulih. Ini sama seperti Saverius 1 tadi, bahwa bermaknanya ini bahwa ketika kita melakukan sesuatu haruslah kita membawa hasil atau haruslah kita berhasil. Ini yang sudah kami dapatkan. Dan kemarin saat kami rapat dengan atau pertemuan dengan tim pengembang kurikulum, masih kami rancang, Suster, ini bagaimana penerapan nilai-nilai budaya ini untuk masuk pada nilai inti juga pada program sekolah. Kalau misalnya gotong royong sudah ada, tapi seperti yang saya sampaikan tadi belum terdokumen. Ini yang terbaru dari kami, Suster, dan memang untuk masuk bagaimana sudah pernah kami lakukan, karena nilai budaya ini juga
baru ingin kami terapkan, jadi belum ada pengalaman sama sekali, Suster. Hanya masih kami rembukkan idenya dan bagaimana ini nanti mau kami laksanakan di sekolah. Ini dari kami, Suster. Baik, Ibu, terima kasih atas diskusi kita ini. Bagus sekali tadi ya. Nah, nilai-nilai budaya sudah Ibu temukan, sekolah temukan. Nah, jadi tugas kita selanjutnya, Ibu, dari nilai budaya ini, kita akan menggali keutamaan apa yang ada di dalam nilai budaya. Misalnya gotong royong itu apa menjadi keutamaannya. Nah, dari keutamaan itu nanti, Bu, kalau kita sudah buat semua keutamaan dari nilai-nilai budaya ini, lahirlah nanti kompetensi dasarnya. Kira-kira seperti itu nanti lanjutannya. Nah, kalau saya tidak salah menyimak, sudah 3 sekolah ini pada mengumpulkan ide sekarang ya, mau dikumpul semua. Setelah kita nanti mungkin mengumpulkan ini sudah terkumpul ini, Ibu, maka kita lihat di dimensi kurikulum itu kan mengumpulkan ide, setelah itu kita analisis ide itu. Memang kurikulum kan dikatakan narasumber kita memang harus aktual, harus ideal kan, ideal, tidak bisa rendah nilainya, harus tinggi. Nah, kemudian setelah kita mungkin bisa nanti diperkecil ini ya, karena banyak sekali nilai budaya ini, mungkin bisa 3 atau 4 yang kita gali, karena akan luas nanti, Bu, penggaliannya ini. Keutamaannya harus kita temukan, anak-anaknya itu apa saja, nanti kita temukan semua, tentu berbasis ilmiah, ada bukunya, tidak hanya nilai gotong royong, keutamanya ini, tidak ada sumbernya. Nah, itu juga belum harus secara ilmiah, akademis, harus ada di sini akademisnya. Kemudian kan disuruh kita menganalisis masalah-masalah, kira-kira masalah apa nanti akan kita temukan di budaya, dalam penggalian budaya ini. Kemudian potensi-potensi apa yang harus kita bisa kembangkan dari nilai-nilai budaya yang sudah kita temukan ini, Ibu. Nampak dari keutamaan-keutamaan itu. Nah, sehingga dengan keutamaan yang kita temukan dari nilai budaya maupun nilai inti sekolah, dari situlah kita berpijak nanti menemukan kompetensi dasar. Kemudian setelah itu nanti kita akan mendesain kurikulum, desain pembelajaran, sampai ke evaluasinya. Nah, saya melihat sudah bagus dibuat Ibu sekolah itu. Nah, sudah nampak ide kurikulumnya ya. Semua tidak bisa kita tuliskan, tapi seperti yang katakan narasumber kita, jantung kurikulum adalah guru. Jantung kurikulum adalah kita ya. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, tidak semua bisa kita tuliskan. Tetapi memang ide-ide yang bagus itu kita dokumenkan, kita tuliskan, nanti kemudian diimplementasikan di dalam kurikulum. Nah, memang Ibu, tugas kita ini masih berat ya, banyak mengatakan, menelpon saya juga, baik dari yayasan saya sendiri, dari sekolah yang lain, bagaimana ini membingungkan dengan semuanya kita, tapi pasti ada titik cerahnya ya. Kita tidak berhenti di sini saja. Para narasumber kita yang hebat, luar biasa itu selalu memotivasi, selalu mengatakan harus semangat. Nah, perubahan itu memang sulit ya, sulit kita mengalami perubahan, tetapi kalau ada kemauan, ada hati, ada semangat kita pasti bisa berubah juga, Ibu. Tetap kita mulai dari SDM kita. Maka untuk itu nilai yang sudah ditemukan ini, Bu, dicoba dulu tetap digali ya, sejauh mana ini, apa yang menjadi keutamaannya yang bisa kita terapkan nanti kepada peserta didik kita, warga sekolah, lingkungan, masyarakat. Nah, supaya kurikulum kita ini nanti bagus, benar-benar dia luber, yang akhirnya nanti hasilnya juga berdampak kepada peserta didik kita. Maka kami mengharapkan juga masukan dari teman-teman kita ya, Ibu, SMP Maria Goretti, mungkin ada dari Bapak Ibu Suster menambah, ataupun sebaiknya kita buat seperti ini, namanya diskusi ya. Nah, kita artinya apa yang sudah kita pelajari waktu di instruktur dan kepala sekolah itu kita kembali ingat, dan mungkin ada yang kurang kita pahami atau yang sudah memahami, maka mari kita diskusikan bersama supaya di FGD2 nanti, Bu, lebih lancar lagi, lebih nampak titik terangnya itu ya.
saya mungkin bisa juga bersharing sedikit tentang sekolah saya sekarang. Saya lihat guru saya itu setengah mati, Ibu. Kerja keras mereka sekarang. Setiap sore mereka kumpul dan menggali budaya-budaya. Kami sudah punya portfolio sebelumnya, tapi belum diterapkan dalam kurikulum. Tapi dengan adanya POP ini kami bersyukur, sangat bersyukur ya. Ada titik terang kami untuk memasukkan portfolio ini ke model pembelajaran kami nanti, ke kurikulum kami. Jadi sekarang kami menggali budaya, keutamaannya. Nah, kalau di sekolah kami itu hanya satu falsafah Simalungun kami gali. Abonaron Dobona, itulah kami ulas apa nilainya. Selanjutnya nilainya ada opu atau apa, pokoknya bahasa Simalungun lah kami terjemahkan. Dan kami lihat mulai keutamaan apa yang ada dari Abonaron Dobona ini. Nah, kalau mungkin kami tambah nanti macam-macam lagi, kami semakin bingung. Jadi kalau di sekolah kami itu satu kami buat falsafah Simalungun itu Habonaron Dobona. Kemudian nilai apa yang lahir dari Habonaron Dobona. Nah, pemikiran yang tepat, contohnya macam-macam lah. Ada beberapa nilai ditular apa dari Habonaron Dobona ini. Setelah itu kami menggali dari nilainya itu di bawah Habonaron Dobona ini keutamaannya. Jadi sekarang kami di ASIS itu mencoba sudah sampai kami ke kompetensi dasar. Jadi dengan mudah nanti mungkin bertanya ke narasumber berikutnya karena kami mengikuti alurnya itu dan sesuai dengan diklat yang kita terima kemarin, Bu. Memang sebaiknya kalau ada seperti ini, Bu, atau apa diskusi, ada narasumber kita, boleh juga mungkin Bapak Ibu guru kita ikut. Ya, kami begitu supaya lebih banyak paham. Saya yang di apa ini di komputer ini dengan guru kepala sekolah pengganti saya, kemudian instruktur. Yang lain guru saya tim-tim itu saya suruh menonton di layar infocus. Jadi sama-sama mengerti ya. Tidak lagi saya capek menerangkan atau kepala sekolah yang lain atau instruktur kami karena banyak sudah saling mendengar. Mungkin itu usul saya, Bu, yang mungkin minggu depan kita jadi dua boleh seperti itu model supaya lebih paham, diskusi juga terarah. Kalau kami memang sudah melakukan itu dan sudah sampai kami ke kompetensi dasar. Nanti sore kami perdalam lagi lewat diskusi ini. Karena tadi saya lihat bagus sekali sudah kita buat ya, Bu. Memang susah kali ya membuat dokumen-dokumen ini. Sebenarnya sudah semua bagus ya, sekolah Bunda Mulia sangat bagus, saya tahu juga itu. Tetapi belum kita dokumenkan semua, itu menjadi tugas kita. Kalau boleh nanti kita konsultasikan lagi ke narasumber, apakah memang bisa kita buat nanti nilai budaya ini beberapa. Ya, kalau kita mampu menggali dalam-dalamnya, apa salahnya? Kami karena memang guru kami orang Batak semua, tapi kami tinggal di Simalungun, satu aja kami ambil budayanya, kebenaran Dobona. Nah, apapun katanya kan, nah kebenaran itu awalnya. Kemudian kami sandingkan nanti itu ke nilai-nilai inti yang ada di sekolah kami. Misalnya tadi sekolah kami itu Bibistim, bersaudara, kami sandingkan ke nilai budaya. Disandingkan itu nanti, Bu, setelah kita temukan kedua nilai inti dengan nilai budaya. Setelah itu nampak keutamaannya apa di nilai inti, apa keutamaan di nilai budaya, itu kita bersatukan di mana dia cocok. Kira-kira seperti itu nanti penjelasannya kurang lebih saya tangkap dari narasumber. Kalau kurang paham mungkin kita Bapak Ibu boleh juga kita mendengar apa ya, di YouTube itu setiap hari ada IGD. Jadi boleh kita ulang kembali, kita dengarkan Mas Hendy, Pak Heri menjelaskan kurikulum ini sejelas-jelasnya mereka ceritakan ini kalau mereka pas memberikan narasumber kita ini. Kira-kira seperti itu, mungkin contoh kecil dari kami seperti itulah kami buat. Mana tahu mau juga Bapak Ibu mau membuat seperti itu mungkin bagus ya, Bu. Dua kita melihat masuk di virtual, tapi guru kita juga ikut mendengar banyak supaya pemahaman sama-sama ya, sama-sama lah bisa memahami apa yang disampaikan narasumber itu. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya berikan masukan, Ibu dan para suster, Bapak. Kalau masih ada masukan yang lain, mungkin kita berbagi di apa ini di tempat kita diskusi ini, Ibu. Semua untuk perbaikan ya, perbaikan dan
saling mendukung kita, Bapak Ibu Suster, demi kebaikan kita bersama. Kita mau berjalan bersama lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Ada lagi Ibu mau menanggapi sharing Ibu ini atau mendiskusikan apa yang mungkin ada masukan ataupun tambahan dari Suster, Bapak Ibu semuanya. Baik, di sini saya lihat Ibu silakan Ibu Ginting masih ya. Oke, Bu. Silakan. Sepertinya Ibu Korman Sibarani, Suster. Ya, sebelumnya Ibu Korman, Ibulah dulu. Nah, iya, kita dengarkan ya, Bu. Sabar kita ya. Terima kasih, Suster. Seperti pertanyaan saya tadi, Suster, memang sudah Suster kasih pencerahan bahwa nilai inti yang digali disandingkan dengan nilai budaya. Jadi mungkin Suster sudah sampai ke kompetensi dasar. Kami belum karena kebingungan ini tadi. Mungkin saya terlalu lancang. Saya minta satu contohnya, Suster, biar bisa juga mengembangkan yang lain. Terima kasih, Suster. Iya, ada nanti Bu apanya ya, screen-nya akan di-share bentar lagi. Oh iya, terima kasih, Suster. Baik. Bu, ini mungkin yang bisa kami tunjukkannya nilai inti dari, ya, tentu saya bercerita dengan Asisi lah Bu ya, karena saya di Asisi, itu yang saya tahu. Nah, inilah nilai inti sekolah kami. Mengapa ini Babies Team sebenarnya kalau kita terjemahkannya menjadi tim yang terbaik. Nah, tetapi sebenarnya itu berasal dari sini, bersaudara, berkorban, setia, terbuka, hormat. Nah, kami singkat dengan Babies Team. Kemudian nilai-nilai inti ini punya anak-anaknya lagi ya, apanya, keturunannya atau keutamaannya. Dari bersaudara, kami temukanlah 4 nilai keutamaannya: mengasihi, memperhatikan, memaafkan, melayani. Di berkorban, kami temukan beriman, lepas bebas, tangguh, sederhana. Di setia, konsisten, berdaya juang, dapat dipercaya, bertanggung jawab. Di nilai terbuka, toleransi, dialog, integritas, kreatif. Dihormat atau menghargai, kepedulian, keramahan, solidaritas. Inilah yang menjadi nilai inti di sekolah kami Asisi. Kemudian nilai budaya sosial yang kami temukan, kami tinggal di Simalungun, Kabupaten Simalungun, kami angkat filsafat Habonaron Dobona. Maka kami temukan dari Habonaron Dobona ini 3 nilai inti ya, 5 nilai intinya: opu-opu, idihi marruhur nabonar, dangsina atau marhata nabonar, tutuduh atau marhori nabonar, tutualan atau marsaur nabonar. Inilah nilai yang kami temukan, nilai budaya dari turunan Habonaron Dobona. Kemudian kami akan menggali kembali, nah nilai opu itu apa keutamaannya. Kami mencoba dan kami punya sumber ya, kami beli bukunya dan buku-buku sumber yang lain. Ternyata keutamaan dari opu-opu ini, yang pertama bersyukur sebagai ciptaan Tuhan, yang kedua melakukan kegiatan keagamaan dengan taat, yang ketiga melakukan tindakan belas kasih. Nah, inilah yang masih kami temukan Bapak Ibu, ini sedang pencarian kami sekarang untuk nilai berikutnya apa menjadi turunannya. Nah, kita lihat contoh yang kami buat Bapak Ibu. Nah, dari nilai inti bersaudara, tadi kan ada keutamaannya, 1, mengasihi. Kami melihat aspek dari situ atau pengetahuannya, kesadaran pengetahuan dan pemahaman. Nah, dalam arti dari keutamaan mengasihi itu kan ada dari segi aspek pengetahuannya, kita lihat kognitifnya, sikapnya, kepercayaan diri, motivasi dan sikap, kemudian keterampilan dan peduli. Nah, kemudian dari aspek yang ketiga ini kita melihat ke kompetensi dasarnya.
dari yang kesadaran ini kita melihat kompetensi dasarnya itu menyadari hakikat mengasihi. Kemudian kita lihat dari keterampilannya mengasihi sesama. Kemudian sikapnya ya mengasihi sesama. Keterampilannya melakukan tindakan belas kasih. Ini sudah kami gabungkan tadi, ini penggabungan dari nilai inti Bibestim tadi dengan nilai sosial budaya. Kira-kira sampai disitulah sekarang pekerjaan yang sudah kami buat. Bapak Ibu boleh mungkin ya kita saling meniru, nanti benar atau tidak ini nanti kita bicarakan lagi dengan narasumbernya. Tetapi sejauh kami tangkap dari narasumber kita yang mungkin beginilah cara pengerjaannya nanti. Kalau kita lihat juga model apa yang diajarkan itu, ada saya lihat kemarin itu yang Mas Hendy itu memang seperti ini, dan Pak Heri sangat menjelaskan itu Bapak Ibu. Semoga dengan contoh ini pemahaman kita semakin terbuka ya Bapak Ibu. Itu yang kami buat di SMP Asisi. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya, terima kasih Esther, karena saya juga sudah mendapat gambaran, berarti kami masih seputar tinggal satu langkah dengan Suster. Oke, terima kasih banyak Suster atas coaching Suster hari ini. Jadi kami memang hari Sabtu akan rapat dan kami akan menggali kompetensi dasar. Jadi saya juga sudah mendapat gambaran, rupanya dia disandingkan, digabung, baru kita mendapatkan kompetensi dasar. Terima kasih Suster. Iya, sama-sama Ibu. Ada lagi masukan dari teman-teman yang lain? Kita nggak usah kaku kali di sini ya Bu, kita sharing ya. Kita saling mengajari dan saling bertanya, saling memberi pendapat, seperti itu. Nggak usah segan-segan kita menanya ataupun memberi masukan supaya lebih kaya lagi. Ya, saya pun merasa terbantu dan merasa diperkaya juga masuk ke Yayasan Don Bosco ini. Banyak saya temukan pengalaman-pengalaman baru, pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, kita berbagi, mungkin ada dari Asisi yang bisa diadopsi, ada dari Don Bosco yang bisa kami adopsi, sama-sama kita Bu supaya mencapai yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kalau masih ada Ibu Ginting. Sudah Esther, sudah puas Esther. Oke, baik. Kita lanjutkan ke Ibu Kormantadia. Bu Sibarani. Ya, terima kasih. Iya. Ya, selamat pagi juga untuk kita semuanya yang ada di forum ini. Jadi, maaf sebelumnya kalau kali ini mungkin pada saat saya menyampaikan sedikit apa yang sudah kami lakukan mungkin masih sangat jauh dari apa yang saya dengarkan dari teman-teman kepala sekolah yang begitu luar biasa. Demikian juga dari sekolah Suster Kordia, dari Bunda Mulia, dari SMP Saperius 1, dari Mario Gretti. Saya datang ini dengan penuh masih kebingungan. Sudah beberapa kali kami melakukan diskusi memang untuk menggali nilai-nilai ini, dan dibandingkan dengan yang sudah dilakukan sekolah Suster Kordia, masih sangat jauh kami ketinggalan. Mungkin ini karena keterbatasan kami dan ketidakmampuan kami. Tapi walaupun demikian kami akan terus belajar juga dari teman-teman semuanya agar bisa nanti bisa menemukan apa yang kita harapkan dari POP kita ini. Jadi dari hasil pekerjaan kami yang terakhir, mungkin ini nanti menjadi revisi atau ada masukan-masukan nanti dari hasil kerja kami yang terakhir. Kami berdiskusi bahwa untuk menggali nilai-nilai inti sekolah itu, kami berangkat dari teori Kunjaraningrat. Dari 3 teori itu, ada beberapa yang kami ambil. Yang pertama dulu
dari religinya. Dari religi ini, karena sekolah kita merupakan sekolah Katolik, maka tentu kita mengutamakan religi ini untuk meningkatkan keimanan, dan salah satu nilai sekolah yang paling kita andalkanlah. Dalam religi ini, apa program-program sekolah yang kami buat agar bisa meningkatkan keimanan atau religi di sekolah kita? Kami buatlah program-programnya yang masih yang sudah kami lakukan di sekolah ini. Contohnya itu seperti sebelum memulai pembelajaran, guru dan siswa terlebih dahulu mendengarkan bacaan kitab suci dan mendengarkan renungan singkat dan berdoa bersama. Kemudian ada juga itu di sekolah melaksanakan program misa bulanan, program retreat dan rekoleksi, program doa rosario, kemudian program ziarah ke makam misionaris yang berada di lingkungan sekolah, merayakan Paskah dan Natal, merayakan pesta pelindung, melenggarakan ekstra kurikuler, contohnya itu seperti pendalaman kitab suci. Inilah beberapa contoh yang kami buat untuk mengembangkan sikap religi ini di sekolah. Kemudian kami menyimpulkan kalau sudah kami lakukan nanti ini, program-program ini, apa nanti outputnya. Jadi dari sinilah, dari apa yang sudah kami lakukan itu, maka nanti outputnya nanti akan muncullah nanti siswa yang berakhlak mulia, siswa yang jujur, siswa yang memiliki toleransi. Jadi inilah yang saya masih agak bingung nanti untuk memasukkannya nanti. Jadi ada program, ada outputnya. Dan inilah nanti yang untuk memasukkannya ini nanti ke kompetensi dasar. Kemudian yang kedua dari sistem pengetahuan dari teori Kunjaraningra itu juga kami ambil untuk menghadapi tantangan globalisasi, maka pengetahuan menjadi satu hal penting yang harus dipersiapkan. Maka apa program-program kami untuk kami lakukan dalam mengembangkan pengetahuan ini? Yang pertama dulu kami bergerak dari gurunya, yaitu meningkatkan profesionalisme gurunya sebagai agen perubahan. Nah, apa-apa nanti yang kami lakukan untuk guru ini, itu nanti memfasilitasi guru-gurunya, mengadakan pelatihan, diklat, penelitian kelas, itu nanti dilakukan itu. Juga nanti mengadakan sharing-sharing dalam waktu tertentu untuk meningkatkan profesionalismenya. Kemudian memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Ini kami berdayakan nanti supaya ini menjadi penopang. Kemudian mengadakan les tambahan sore, kemudian membentuk tim olimpiade sekolah, mengikuti kegiatan perlombaan baik itu tingkat daerah ataupun kabupaten ataupun provinsi kemudian menyediakan sarana dan prasarana bagi siswa dan guru untuk mendukung proses pembelajaran. Seperti untuk siswa itu untuk mengembangkan literasi, sekarang ini kami membuat taman baca, kemudian membuat pada pagi hari sebelum masuk sekolah itu kami menghidupkan televisi di lingkungan sekolah, karena ada 2 televisi di lingkungan sekolah kita di luar kelas. Itu kami sebelum memasuki
pembelajaran itu kami sudah ada yang bertugas untuk memasang, menghidupkan televisi yang berbau pendidikan. Kemudian menambah buku-buku dan meningkatkan akses WiFi di sekolah kita. Kemudian membuat program membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Nah, kemudian ada juga kami buat ini student sharing, yaitu program di mana siswa-siswa kita bergantian. Kami tentukan harinya itu 1 hari. Dari apa yang dibacanya, dari hasil literasinya, maka itu secara bergantian siswa itu nanti mengungkapkan atau memberikan hasil literasinya itu di halaman sekolah atau di lapangan sekolah. Kemudian mengadakan dan ekstra. Inilah yang bisa menopang pengetahuan di sekolah kita untuk meningkatkan. Nah, apa nanti outputnya nanti? Kalau sudah dilakukan ini nanti, apa outputnya nanti yang bisa terukur dan rasional dia, maka nanti akan dihasilkan nanti siswa yang memiliki daya saing dari aspek pengetahuan. Nah, ini nanti dilihat dari hasil akhir sekolah, dari pencapaian KKM, dari kelulusan siswa yang diterima di sekolah favorit setelah tamat nanti dari SMP. Kemudian nanti akan outputnya yang kedua nanti akan didapatkan siswa yang bernalar kritis. Yang bernalar kritis, mereka itu berani bertanya tentang hal-hal yang kurang dimengerti, mampu membuat kesimpulan dari sesuatu yang dipelajari, berani memberikan kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan disertai dengan bukti, berani berargumentasi, dan mampu menghasilkan sesuatu yang kreatif dan inovatif. Nah, kemudian juga nanti dari outputnya itu dihasilkan nanti siswa yang mandiri dan siswa yang berwawasan luas. Itulah dari pengetahuan. Nah, kemudian dari teori yang ketiga dari Kunjaraningrat yang kami ambil itu dari sistem kesenian. Salah satu daya tarik sekolah terkadang itu dari seninya. Maka untuk mengembangkan sistem kesenian yang ada di sekolah, itulah tadi sama dengan sekolah-sekolah lainnya, kami selalu menghubungkannya dengan budaya-budaya daerah atau mengembangkannya dari budaya yang direalisasikan nanti di kegiatan ekstranya. Jadi dalam kegiatan ekstra nanti, di situ nanti kami akan mengembangkan budaya-budaya daerah, apakah itu lewat seni tarinya, lewat seni suara, seni musik, seni bela dirinya, dan juga nanti melakukan kegiatan ekstra olahraga. Kemudian mengikuti pertandingan seni, apakah itu nanti tingkat daerah ataupun provinsi kalau mampu. Kemudian membentuk tim marching band di sekolah, dan kegiatan perseni kami lakukan 2 kali dalam setahun. Di situ nanti akan kami gali bakat-bakat dari siswa kita, apakah itu dari segi olahraga, tari, menyanyi daerah, dan masakan-masakan daerah. Itulah nanti yang kami kami kembangkan. Dari segi kesenian ini, output apa nanti yang kami harapkan dari sistem kesenian ini, maka diharapkan nanti siswa yang memiliki kebanggaan atas budaya sendiri dan budaya nasional. Kemudian mampu mereka itu nanti mengembangkan bakat-bakatnya atau potensinya.
dan memiliki keterampilan yang bisa nanti berguna untuk dirinya sendiri dan berguna untuk sekolah dan masyarakat. Nah, kira-kira inilah suster yang masih bisa kami gali, dan ini nanti kami padukan dalam pengembangan dari teori Kunjaraningrat itu, kami padukan nanti hasilnya itu dengan nilai-nilai dari pelindung sekolah kita nanti. Nah, itulah kira-kira yang masih bisa kami kembangkan dan kemudian kami narasikan. Untuk selanjutnya masih bingung, suster. Jadi nanti Pak Tumanggor ya Bu, pinjer. Itu nanti akan belajar bersama kita. Terima kasih, suster. Tidak kedengaran suaranya, suster. Ganti laptop Bu, karena laptopnya lagi mati saat. Ya. Ini kari pencairan dan juga mama dan iya kembang. Baik, terima kasih Ibu. Jam sada. Kita dibuat Agak bermasalah sedikit laptopnya. makan saja timbang aku. Adilah Terima kasih kepada Ibu Korman. Bagi teman-teman yang lain, apakah ada masukan atau tanggapan? Aku jam pikir setengah 2 bilang aja. Kali minta tepul, nah salah tangi ya. Katakan rasmen satirus katepul ya. Baik, terima kasih Ibu Korman. Kamu kena merak. Tolong Bapak Ibu agar kita mutkan ya, biar jangan kita terganggu. Bagi yang mungkin suster terganggu karena kita banyak yang membuka, tolong kita mutkan. Baik, terima kasih Ibu Korman. Luar biasa ya, sekolah Ibu sudah merencanakan. Memang itulah nanti mau disasar ya. Outputnya itulah dampaknya kepada teman-teman, kepada anak kita. Dan nanti orang mengenal siapa itu. Tapi ini Tanto. Dua ya Bu. Ini aku coba. Terima kasih Ibu. Nah, tadi pun saya mendengar ya, nilai inti itu sudah digali, tapi nampaknya nilai budaya belum ditemukan ya Bu. Ibu Korman. Masih sangat minim, suster. Itu nanti di kegiatan ekstra kami kembangkan. Oh, baik Ibu. Ya. Tapi tetap nanti juga Ibu dibuat secara akademiknya Bu ya. Terdokumen nanti semua nilai-nilai budayanya dan keutamaan yang harus kita hidupi nanti di sekolah kita. Bapak Ibu, mari kita bersharing bersama menanggapi apa yang sudah dibuat Ibu Sibarani supaya lebih banyak pengetahuan kita dan juga pengertian kita ya, saling membantu Bapak Ibu bagaimana supaya terlaksana dengan baik tugas-tugas kita ini nanti. Mungkin ada yang memberi masukan. Ibu Indri ada? Sepertinya Ibu ini mau menanggapi ya? Tidak, suster. Menunggu giliran ya Bu bersharing. Terima kasih Ibu Sibarani sudah memaparkan apa yang sudah dibuat, diprogramkan untuk melanjutkan POP kita ini.
Maka kita kalau tidak ada tanggapan yang lain, ya marilah kita berjuang Ibu Sibarani untuk lebih mantap lagi ya. Sudah bagus tadi Ibu paparkan, tetapi masih panjang juga perjalanan kita ini untuk membuat program POP ini, membuat kurikulum nanti. Kita lanjutkan ke sebelah mana Bapak Ibu, siapa yang sudah bersedia? Panggaul, Suster, Chris. Belum kedengaran, Suster. Mutkan dulu, Suster, ini belum. Ya. Kok dari sana tadi dia? Oke, baik Suster. Udah, Suster. Silakan, Suster. Udah dengar, Suster? Ya, sudah. Baik, Suster. Nilai-nilai yang mau kami garap atau mau diterapkan nanti di sekolah sudah ada agak banyak tadi sama dengan Bunda Mulia. Nah, namun kami tambahi karena mungkin sedikit agak berbeda dengan di sekolah lain, yang mau kami yang sudah kami laksanakan selama ini, Suster, meningkatkan nilai-nilai sekolah, kemampuan dasar siswa murid di sekolah kami letaknya memang kelemahan murid yang mungkin karena latar belakang mereka dari SD negeri adalah membaca dan menulis tulisannya jelek, lalu membaca juga belum lancar. Meningkatkan disiplin guru dan siswa, ibadat sekali 1 minggu, itu kegiatan kami selama ini. Pesta pelindung sekolah Santo Agustinus 28 Agustus dirayakan. Baru mengadakan pensi sekali 1 tahun, lalu ada kerja bakti, gotong royong, lalu meningkatkan budaya yang sudah pernah kami buat dan akan dilanjutkan, mungkin memperkaya yang lain juga mungkin dalam kegiatan pelajaran SBK, Mulok dan Prakarya. Selama ini kami sudah menanamkan ciri khas Simalungun. Pakaian adat Simalungun itu kan ada di pelajaran SBK. Kalau di dalam buku SBK itu budaya kan di Jawa, misalnya membatik. Tapi kami ganti menjadi budaya Simalungun, tarian Simalungun, begitu ada upasa Simalungun itu yang dibuat. Lalu membuat ciri khas makanan Simalungun, Suster. Contohnya manuk Nabi Natur katanya. Bagaimana bumbunya, bagaimana cara motongnya, menyusunnya. Itu yang kami buat, lalu kami rencana ke depan juga tetap ditingkatkan, misalnya di beberapa kali dalam sekali 1 bulan atau 2 bulan mungkin nanti dalam program selanjutnya. Supaya mereka tidak buta melihat budaya Simalungun, bagaimana cara memotong ayam manuk Nayatur, itu kan ciri khas Simalungun begitu. Lalu bagaimana menghidangnya begitu. Kita akan ditingkatkan juga, Suster. Kami masukkan rencana memang ke Korpelium nanti. Memang kelemahan kita selama ini, kelemahan kami tidak mendokumentasikan karena itu dimasukkan di dalam dokumen sekolah, ciri khas sekolah. Namun sesudah pelatihan
POP ini rencana kami ke depan memang akan membuat sekolah yang khusus misalnya menanamkan atau meningkatkan yang sudah ada selama ini, kejujuran, disiplin, lalu senang membaca dan menulis. Ini sudah kami tanamkan selama ini, namun belum juga lancar anak-anak ini, maka kami beri pelajaran tambahan untuk anak-anak. Karena kami bergelombang, maka anak-anak yang lemah membaca kami beri waktu di kantor guru bersama guru, beberapa guru gitu mengajari mereka bagaimana supaya lancar membaca dan menulis. Itu saja mungkin suster yang mau kami sharingkan, karena sudah diterangkan banyak persamaan suster, itu saja kami tambahin. Terima kasih. Terima kasih suster. Adakah di antara kita mau menambah Bapak Ibu, memberi masukan kepada suster kita di Haranggaul SMP Horizon? Ya, suster Delmi Simamora. Baik, terima kasih atas penjelasan suster. Tadi yang Haranggaul. Aku kedengerannya udah diri aku deh, ya. Tadi diarahkan sama dengan Tinarang-rana tegol konsen biak deh. Saya ulangi ya. Terima kasih atas penjelasan dari Kepala Sekolah Santo Agustinus Haranggaul ya. Yes, memang ya tadi dikatakan tidak sama dengan Bunda Mulia seperti itu ya. Tapi sepertinya kami ingin mendengar kira-kira budaya apa ya, core value apa atau nilai-nilai apa yang sudah ada di sekolah suster. Mungkin kami bisa belajar, bisa berbagi. Tadi yang suster apakah semacam program tadi ya, semacam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah itu untuk meningkatkan kemampuan siswa, entah masih membaca, menulis, dan yang lain. Mungkin bisa kami dengar, apalagi di tepi Danau Toba itu ya. Saya pernah lewat dari sana. Boleh, suster? Makasih, suster. Yang mau kami tingkatkan nanti, yang mau kami buat di core value kami kan, suster, tetap memang nilai-nilai utama dari yayasan juga kelemah lembutan, keramahan, sopan santun, kejujuran, dan disiplin, suster. Iya. Itu yang mau kami buat. Hanya ada mau kami tambahi kan, suster, kalau menggali budaya Simalungun kan, suster, Habonaron Dobona. Jadi ada ciri khas Simalungun, ada gorga, ada apa namanya, pakaiannya berbeda dengan daerah lain. Lalu cara apa namanya, suster, manuk nayatur kalau bahasa di tempat kami ini, suster. Jadi itu nanti kami dibuat di dalam pelajaran untuk anak-anak. Dan ini sudah kami buat juga beberapa kali, suster. Karena anak-anak di sini misalnya bahasa Simalungun belum dicintai. Mereka tinggal di Haranggaul ini tapi tempat tinggal di kampung tapi gaya orang kota. Kan ada mulok, muatan lokal kan bahasa Simalungun. Nah, disitulah dibuat suster mereka belajar bagaimana musik Simalungun, tariannya begitu. Lalu manuk nayatur, suster, mereka tidak tahu apa itu kan ciri khas Simalungun apa, mereka tidak tahu selama ini. Tapi di sekolah kami buat, suster, caranya ada kami buat seperti hari Sabtu ada hari HPS. Nah, itu yang ditanamkan kepada mereka cara memotongnya,
bumbunya, menyusunnya sesudah dimasak gitu. Jadi itu yang diangkat ke dalam core value juga, Suster. Terima kasih. Bagaimana, Suster? Jadi harus bawa manuk lah ke sekolah ya. Iya, Suster. Kalau pada hari perayaan HPS, kalau ada dua itu kan ditentukan oleh dari keuskupan. Tetapi kami buat ciri khas kami supaya lebih murah bumbunya dengan ayamnya kan kami buat manuk naik apa namanya itu yang ayam yang putih-putih itu, Suster, yang murah meriah itu, Suster. Ayam Itu kami buat, Suster, supaya anak-anak mencintai atau tahu nanti sesudah dia dewasa atau membuka rumah makan ciri khas Simalungun gitu. Mungkin makasih, Suster. Terima kasih, Suster. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa ini perbincangan kita. Tadi Suster mengangkat nilai budaya lokal itu ya, falsafah Simalungun, Habonaron, Dobona. Jadi saya pun kurang mengerti dengan adat Simalungun ini ya. Kalau saya mau bertanya, Habonaron, Dobona. Nah, tadi Suster mengatakan itu diangkat ya menjadi falsafahnya di sekolah ini. Kemudian nilai budaya menjadi membuat berpakaian adat Simalungun, tarian Simalungun, ciri khas manuk binatur. Nah, bagaimana menghubungkan ini ya, Suster, nilai falsafah itu Habonaron, Dobona sampai ke pakaian adat Simalungun ini? Habonaron, Dobona sebenarnya artinya kan, Suster, kalau secara bahasa Indonesia kan kejujuran ya, Suster. Nah, dalam kejujuran itu nilainya diangkatlah bagaimana ciri khas Simalungun. Itulah yang saya jelaskan tadi, Suster. Jadi kami pun belum mendapatkan buku yang Habonaron, Dobona apa saja isinya itu kan, Suster. Hanya itu rencana kami. Menanamkan pastilah ada mungkin nilai-nilai atau pakaian adat Simalungun yang mau dimunculkan di situ lalu menjadi bagian dari SMP Agustinus nanti ciri khasnya, Suster. Kalau Habonaron, Dobona menjelaskan mendetail belum juga kami dapat bukunya, Suster. Baik, Suster, terima kasih. Nah, itu dari awal tadi kita katakan memang harus semua secara akademik ya. Habonaron, Dobona ini berarti harus ada bukunya. Apa sebenarnya Habonaron, Dobona ini akan dijelaskan dalam buku secara akademik. Kalau itu mau kita angkat tidak boleh hanya lisan-lisan seperti itu, Suster. Iya. Kami sudah menemukan itu sebenarnya Habonaron, Dobona ini. Mungkin kita di sini sharing berbagi ya. Kebetulan kita juga tinggal di daerah Simalungun, nampaknya ini banyak. Karo juga tidak jauh dari kita, mungkin bisa kami juga share screen yang kami buat. Kita saling belajar Bapak Ibu, mungkin ada nanti yang mengoreksi punya yang kami temukan ini ya, kami sudah mencari bukunya memang, kami buat secara akademik. Mana tahu ada yang kurang yang kami buat ini, mari kita belajar bersama, karena kita sama-sama lebih banyak sini nampaknya tinggal di Simalungun, kemudian mungkin nanti bagaimana di Karo sebagai contoh ya, yang kami buat ini ya, mungkin pelajaran untuk kita bersama, karena kita punya waktu hari ini untuk berdiskusi. Kami pun belum tahu apa ya, masih bingung juga seperti Bapak Ibu, tapi mungkin dengan berbagi ini ada titik temunya. Kita bisa belajar bersama Bapak Ibu. Kami share screen dulu punya kami sebentar ya tentang Habonaron, Dobona.